بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk mereka itu mengimani bahwasanya segala sesuatu, segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini semuanya atas kehendak, atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun yang berlaku di dalam kehidupan ini, baik yang berurusan dengan kehidupan kita ataupun berurusan dengan yang lain, semuanya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kesibukannya. Artinya setiap hari, setiap saat Allah Subhanahu wa taala itu dalam kesibukan, maknanya dia menghidupkan, dia mematikan, dia memuliakan, dia kemudian menghinakan. Dia menjadikan orang bahagia, dia pula yang menjadikan orang berduka. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Bahkan dialah yang memberikan nikmat kepada makhluknya, dia pula yang mencabut nikmat serta memberikan kehancuran kepada makhluk-makhluknya. Artinya ini harus menjadi keimanan kita. Tidak ada satupun yang terlepas dari yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berbicara tentang kehendak Allah, maka ketika Allah itu berkehendak, tidak ada satupun yang mampu untuk menghalangi dan tidak ada satupun yang mampu untuk membatalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Dan kalian tidak pernah akan mendapati sunnahnya Allah, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala itu dirubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kalian juga tidak akan pernah mendapati sunnahnya Allah, ketetapan-ketetapan Allah itu tahwila, ada yang menghalang-halangi. Artinya ini kemahakuasaan Allah dan ini menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah itu maha rahmat, Allah itu maha adil. Ketika dia menetapkan sesuatu kepada hambanya, ketika dia menjadikan sesuatu itu terjadi pada hambanya, Allah itu dengan keadilannya selalu memberikan sebab. Artinya selalu ada sebab ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberlakukan ketetapannya kepada makhluknya. Ya kan, Pak? Artinya kalau mau pinter ya ada sebabnya. Sebabnya belajar. Kalau mau pinter terus langsung jadi pinter, ngaku dapat ilmu laduni misalnya. Ya kan? Cuma yang saya bingung itu satu, Pak. Ilmu laduni itu kok ilmunya nang kayak itu aja. Ulun ini kepingin benar di Indonesia ini ada yang dapat ilmu laduni langsung bisa berulah pesawat, ya kan? Langsung bisa berulah senjata nuklir misalnya. Nah, ilmu laduninya lebih manfaat ilmu-ilmu yang seperti ini, ya Pak. Ilmu misalnya laduninya ini jangan laduni nang itu aja, laduni nang modern sedikit laduninya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala artinya menjadikan segala sesuatu itu dengan sebab. Bahkan Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya. Artinya kaum itu punya usaha untuk merubah keadaannya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuk merubahkannya. Merubah apa yang berkenaan dengan diri mereka. Allah juga mengatakan berkaitan dengan
Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Dan untuk Dzulqarnain itu segala sesuatu Allah berikan sababa, Allah berikan jalan, Allah berikan cara, Allah berikan jalan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh Dzulqarnain. Fa'atba'a sababa. Lalu Dzulqarnain mengikuti sebab tadi. Dzulqarnain mengikuti jalan untuk mencapai apa yang dia inginkan tadi. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam beberapa kasus yang khusus Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memang tidak menjadikan sebab untuk sesuatu hal, ya kan? Kadang-kadang, tidak semua, tapi ada sesuatu yang khusus. Terkadang itu untuk menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidah Maryam alaihas salam, yang namanya orang punya anak itu harusnya kawin dulu, menikah dulu. Ya, kalau kucing aja kada dinikahkan, ini kada dikawinkan, ini kada mungkin beranak. Tapi Sayyidah Maryam radhiyallahu alaihas salam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Tanpa punya suami dia bisa melahirkan. Ada beberapa perkara, tapi secara umum buat kita-kita ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu terjadi pada diri kita ketika kita mengikuti jalannya atau mengikuti sebab-sebabnya. Dan di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Bahkan Allah akan membinasakan suatu kaum ketika kaum itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada jalannya, ada sebabnya. Dia dimusnahkan, dia diberi hukuman, dia diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan, memberikan kebaikan, memberikan kemuliaan kepada suatu kaum dengan sebab pula. Apa sebabnya? Dengan sebab iman mereka, dengan sebab takwa mereka, dengan sebab ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, maka Allah akan membukakan untuk mereka barakat, bukan barokah, tapi barakat. Artinya apa? Berkah yang banyak. Minas sama'i wal ard. Allah akan berikan berkahnya, turunkan berkah dari langit dalam jumlah yang banyak, dan Allah akan mengeluarkan dari bumi ini berkah dalam jumlah yang banyak. Dengan sebab apa? Amanu wattaqau, dengan sebab iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, ini orang-orang yang berasal dari satu negeri, negeri yang kering, negeri yang tidak ada apa-apa di situ. Bahkan negerinya Nabi SAW ini tidak dikenal, tidak pernah diperhitungkan. Artinya orang-orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meletakkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut, dia mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku meletakkan, menjadikan anak istriku itu bertempat tinggal di satu wadi, di satu lembah yang ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Artinya kita akan mikir, ada apa kalau tempat tidak ada tumbuhannya, tempat tidak bisa tanaman, tempat tidak bisa muncul apa-apa. Buat apa bertempat tinggal di tempat yang seperti itu? Artinya tidak ada yang sesuatu yang menakjubkan pada tempat tersebut. Tapi dengan sebab iman mereka, dengan sebab takwa mereka, taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik. Kita baca dalam sejarah, mereka bukan saja dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang terbaik, tapi musuh-musuh mereka pun mengakui mereka sebagai umat yang luar biasa. Bahkan banyak di antara musuhnya Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW yang menyerah duluan setelah mendengar nama mereka. Ini karena iman dan takwa yang ada pada diri mereka dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada sebab yang harus dilakukannya.
Jadi kalau kita melihat mereka seperti itu, maka sebab-sebab itulah yang seharusnya kita ikuti ketika kita ingin menjadi seperti Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun berkaitan dengan sebab murkanya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebinasaan, menurunkan azabnya, menurunkan kehancuran pada satu kaum, maka itu pun juga dengan sebab. Karena tidak mungkin Allah akan menjadikan kaum itu binasa, hancur dan segala macam tanpa ada sebab yang dijalankan atau yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Di antara sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala alasan untuk menghancurkan, menghukum, mengazab suatu kaum, yang pertama adalah kufurnya mereka kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kufur kepada nikmat Allah ini akan menjadi sebab azab. Apa azab biasanya yang diberikan bagi orang-orang yang kufur kepada nikmat? Yang pertama, Allah akan cabut nikmat tersebut. Nikmatnya dihilangkan dulu oleh Allah. Kalau kita baca Al-Quran, Pak, Allah itu kalau mau menegur hambanya berkaitan dengan nikmat, disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu dalam urutan Allah sebutkan nikmat-nikmat dulu. Kita kalau membaca surat Ar-Rahman, itu Allah menyebutkan nikmatnya dulu. Nikmatnya disebutkan dari A sampai Z dulu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka. Kalau kalian tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana yang akan kalian dustakan? Maka Allah memberikan ancaman. Kalau tidak syukur dengan semua ini, maka Allah akan menghukum kalian. Dalam surat-surat yang lain, seperti dalam surat Al-Mulk, walladzi ja'ala lakumus sam'a. Di dalam surat Al-Mulk yang disebutkan bahwasanya Allah itu menjadikan untuk kita ini arda dalulan famshu fi manakibiha. Allah yang menjadikan bumi ini nyaman untuk dilewati. Lalu Allah menyebutkan juga menjadikan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah jadikan semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk agar kita ini semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam surat walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian ini yang mau bersyukur. Artinya nikmat Allah itu disebutkan mulai yang paling kecil oleh Allah sampai nikmat yang paling besar. Tujuannya cuma satu, supaya semua dari hambanya ini menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika syukur ini tidak dimunculkan, ketika syukur atas nikmat Allah ini tidak kita wujudkan, maka Allah akan bisa mencabut nikmat tersebut. Sebagai contoh, Allah dalam Al-Quran mengatakan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah ingin memberikan contoh kepada kita. Seperti apa sih Allah itu kalau mencabut satu nikmat dengan sebab hambanya itu tidak bersyukur. Allah mengatakan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan permisalan kepada kalian ini tentang satu negeri yang kata Allah Subhanahu wa taala aminatan, negeri yang aman, mutmainnah, negeri yang tenang. Ya kan? Lalu Allah mengatakan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rizkinya untuk orang-orang ini tadi, nikmat yang didatangkan oleh Allah ini dari segala penjuru muncul untuk orang-orang yang ada di negeri tersebut. Fakafarat bi an'umillah. Lalu kemudian mereka fakafarat bi an'umillah. Mereka kafir, kufur, tidak bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian Allah jadikan? Allah cabut nikmat yang rizki yang datang dari segala tempat. Allah jadikan, Allah ganti dengan fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Lalu Allah timpakan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka ini libasal ju', pakaian kelaparan dan ketakutan, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi dikatakan oleh Allah aminatan mutmainnah, negeri yang aman dan tenang, dijadikan khauf, mereka takut, negeri yang penuh dengan ketakutan. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, rizkinya datang dari segala penjuru. Allah jadikan sekarang ju', Allah jadikan mereka itu kelaparan.
Dengan sebab apa? Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur, ingkar, tidak bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud negeri yang aman dan tentram ini tadi adalah Makkah. Negeri Mekah ini dijadikan oleh Allah tanah suci. Lalu dijadikan oleh Allah orang-orang yang ada di dalamnya itu diberi perlindungan. Tidak sampai mereka itu menjadi orang-orang yang ketakutan. Abrahah datang dihancurkan. Sampai-sampai nanti orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah kalau pergi berdagang, zaman dulu itu ada kabilah-kabilah perampok. Kalau kabilah-kabilah perampok itu melihat kafilahnya Quraisy, kafilah dagangnya Quraisy, mereka takut untuk ngerampok. Kenapa? Jangan dirampok, itu miliknya orang-orang Quraisy. Kenapa? Kalau kita macam-macam kayaknya akan ada burung seperti yang menghancurkan Abrahah. Takut orang-orang ini tadi. Dengan sebab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mereka kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lain ceritanya. Bahkan Allah mengatakan, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari segala tempat. Mekah itu dikatakan wadin ghairi di zar'in. Tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Artinya tidak ada apa-apa, Pak, di sana, Pak. Tapi seperti apa Allah bisa mendatangkan semua rizki ragadan secara berjumlah banyak dari segala tempat. Dengan Allah jadikan Ka'bah itu dikunjungi oleh semua orang. Akhirnya nanti orang Yaman datang untuk melihat Ka'bah dengan membawa kain-kain mereka, dengan membawa dagangan mereka. Orang-orang dari Syam nanti datang dengan membawa dagangan mereka. Akhirnya semua ketemunya di Mekah. Buah-buahan dari manapun akan muncul nanti ada di Mekah. Semua hasil yang ada di seluruh dunia akan ngumpul di Mekah. Dengan sebab rizki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat itu kemudian mereka ini ingkar. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka? Diutusnya Nabi ke tengah mereka dari kaum mereka sendiri. Nabi ini nikmat yang paling besar. Kita dengan adanya Nabi Muhammad SAW, pian bisa sholat di sini gara-gara Nabi Muhammad. Kita bisa mengenal tauhid, tidak menyekutukan Allah gara-gara Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita mungkin masih nyembah patung, Pak. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, mungkin kita masih menyembah api. Apakah ini bukan nikmat yang luar biasa? Pian maulah, Pak, dijadikan kaya, hartanya banyak, triliun harta pian ini, pasukan banyak, punya rumah wilayah yang luas, tapi dijadikan orang musyrik, mau? Karena mau kita. Kenapa? Karena iman, tauhid ini nikmat yang luar biasa. Disuruh musyrik kita, disuruh kafir, tidak mau. Meskipun diberi segala sesuatu dari urusan dunia ini yang banyak. Maka itulah kita tahu bahwasanya iman yang kita punya, tauhid yang kita fahami, ini nikmat yang datang dari Allah. Orang-orang Mekah bukan diberikan kabar, mereka diberikan nabinya langsung datang ke tempat tersebut. Tapi apa yang terjadi? Nabi ini diusir, Nabi ini dimusuhi, Nabi ini disakiti, dan Nabi ini didustakan. Nikmat Allah yang begitu agung mereka dustakan. Maka apa kemudian yang terjadi? Allah cabut semua nikmatnya tadi. Nikmat aman Allah jadikan hilang. Akhirnya banyak orang-orang yang kemudian akan menyerang negeri Quraisy ini tadi. Nikmat rizki yang datang dari segala tempat, Allah jadikan rizki itu hilang. Sehingga yang muncul di antara mereka adalah kelaparan. Karena di akhir masa-masa Nabi berada di kota Mekah, Rasulullah itu pernah berdoa. Kata Nabi SAW, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Wahai Allah, jadikan tahun-tahun mereka ini seperti tahun-tahun yang ada di masa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mekah saat itu terkena kekeringan selama 7 tahun. Bahkan sampai-sampai Nabi pergi hijrah ke kota Madinah, mereka itu masih mengalami kekeringan. Artinya paceklik, penghasilan mereka kurang, semua kenikmatan yang dulu ada menjadi hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Ini kota Mekah dijadikan oleh Allah, yang ada tempat rumah yang suci, ada Baitul Haram, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu.
Kita tidak ingin membicarakan yang seperti itu. Kita ingin bicarakan tempat kita ini, Pak. Kalau di negeri kita kira-kira seperti apa? Tidak ada di sini Baitul Muharram, nggak ada, ya kan? Tidak ada rumah yang disucikan di sini, tidak ada. Tapi kenapa kita harus mikir? Negeri kita ini punya segala macam loh, Pak. Pian hendak sambat aja pian apa? Hendak minyak, besi, nikel, apalagi emas, apalagi segala macam ada. Tapi kenapa kok jadinya seperti ini? Ya kan? Di negeri yang super kaya raya ini tadi, sampai dikatakan oleh orang-orang lu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pian kada usah begawe, ambil kayu tanam sudah kena keluar kalau kita makan. Saking sugihnya Indonesia ini. Tapi apa kemudian yang terjadi? Apakah semua yang ada daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dinikmati oleh orang-orangnya? Sedikit yang menikmatinya. Negeri yang begitu indah, yang begitu subur, masih ada orang yang antri buat beli beras, ya kan, Pak? Masya Allah. Padahal kayu aja ditanam, jadi kayu ditancap di tanah, batu ditancap di tanah, jadi tanaman. Saking suburnya tanahnya. Kayak apa sampai antri beras itu, kayak apa ceritanya? Apa ini yang menjadikan seperti itu? Sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak perlu salahkan sana, salahkan sini, lihat sana, lihat situ, tidak. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi an'umillah. Mereka itu ingkar, tidak syukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menjadikan seperti itu. Kita kurang syukur. Kita kurang merasa berterima kasih kepada semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita. Maka ini jadi pelajaran bagi kita, Pak, supaya diri kita ini tidak menjadi seperti keadaannya orang-orang Mekah dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita ini selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit banyak yang namanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pian ini misalnya ini, Pak, misalnya lah ada orang yang pian cintai, gadis saja sudah yang dicintai, yang jomblo-jomblo mana? Ya, ada gadis yang dicintai, senang dia dengan gadis ini tadi. Lalu lawan si gadis ini tadi diberinya apa misalnya? Diberinya barang halus yang remeh yang harganya 5 ribuan misalnya, ya kan? Dijulung lawan orang ini tadi. Oh, ini akan menerimanya ini dengan kayak apa, Pak? Wah, ini dari sang kekasih ini, dari orang yang saya kagumi, ya kan? Sampai saking kedepintarnya kita, ya kalau Pak ada artis top ini baju hanya nukar larang bajunya, Pak, disuruhnya ditandatangani si baju ini tadi, ya kan? Bajunya jadi rigat gara-gara ditanda. Remeh ini. Kita begitu senang dengan mendapatkan yang seperti ini. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan yang banyak, justru kita kadang-kadang tidak pernah merasakan bahwasanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Yani perintah bagi kita untuk senantiasa bersyukur, karena dengan tidak bersyukur Allah akan cabut nikmatnya dan Allah akan menghukum kita dengan memberikan kebinasaan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi sebab Allah memberikan azabnya dan menghancurkan atau membinasakan satu kaum adalah ketika yang namanya kemaksiatan itu dan kerusakan itu telah terjadi secara umum, secara meluas di dalam masyarakat. Dan tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau ada kemungkaran tapi masih ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, Allah itu masih akan memberikan tempo. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini akan menjadi sesuatu yang mencelakakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira." Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka Allah akan memerintahkan kepada orang-orang besar, al-mutrafun, orang-orang besar, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang yang punya pangkat, pokoknya orang-orang topnya yang diperintahkan oleh Allah. Fafasaqu fiha. Tapi kemudian orang-orang kaya, orang-orang hebat ini tadi, para pemimpinnya, para pembesarnya ini tadi menjadi fasik, ingkar, tidak mau untuk menurut kepada Allah. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, fadammarnaha tadmira. Maka Allah akan menghancurkan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Ini peringatan Allah. Allah katakan kalau Allah itu ingin menghancurkan satu negeri, yang diperintahkan untuk jadi baik itu adalah
Al-mutrafun, orang-orang besarnya dulu. Orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya kedudukan, itu yang disuruh. Makanya ketika Nabi itu datang, Nabi Musa itu datang, yang diperintahkan untuk taat siapa, Pak? Fir'aun. Ketika Rasulullah SAW diutus ke kota Mekah, siapa yang diperintahkan untuk beriman? Pembesar-pembesar kabilah-kabilah Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, dan yang lain-lainnya, itu yang diperintahkan. Kenapa orang-orang besar ini yang kemudian kata Allah akan menjadi sebab Allah menghancurkan satu kaum? Karena orang besar, orang hebat ini yang ditiru. Ya kan? Apanya yang ditiru? Ya semunyaan. Kalau yang namanya orang top, yang viral-viral terus kita umpati itu biasanya orang top apa orang gak ada top, Pak? Baju saja kita yang akan kita tiru, bajunya artis Korea ya kalau maulah pian sekarang hendak meniru bajunya Pak, bajunya Kuli Pelabuhan misalnya, maulah. Nggak mau kita. Kenapa yang kita tiru ya yang top-top tadi? Pakaiannya, gaya hidupnya, ngomongnya dan segala macamnya ditiru milik orang-orang fasik, yang orang-orang yang top tadi. Itu yang kita tiru. Nah, padahal itu kata Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang fasik, punya orang-orang hebat tadi yang mereka fasik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang justru jadi sebab. Makanya Allah ingin rubah mereka dulu agar apa? Agar semua orang yang di bawahnya pun akan meniru. Tapi yang sayangnya itu kalau yang taat biasanya kan ada yang meniru ya Pak. Biasanya yang aneh-aneh, yang siwah-siwah itu yang kita tiru biasanya. Kalau yang taat-taat kan ada yang meniru. Biar viral kayak apapun kan ada yang mau meniru. Tapi kalau yang sudah nyeleneh, ya itu yang diumpati. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gaya hidupnya diikuti. Semua yang ada itu diikuti. Akhirnya ini jadi merata. Jadi sebuah kemaksiatan yang merata. Padahal yang kita tiru dari orang-orang fasik ini pasti kefasikan, pasti kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian anak-anak kita, baju-baju mereka, gaya hidup mereka, model-model mereka. Ini semua gaya-gayanya orang-orang fasik yang ditiru. Cobai pian padahkan. Jangan mengumpati orang-orang kafir jadi kita. Kira-kira kita dipadahkan apa, Pak? Ketinggalan zaman, kata modern. Pian ini jadul bahaya. Pian ini generasi kolonial. Kami Gen Z ya kan. Ini generasi kolonial ini kalau usah umpat bepandir, ini zamannya sudah lain. Nah, ini seperti ini yang akan muncul ketika seseorang memberitahu bahwasanya kemungkaran sudah jadi sesuatu yang biasa. Akhirnya orang tidak berani atau orang enggan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan dicela orang. Hari ini Pak, kalau kita misalnya mengkritik atau menjelaskan kepada orang jangan mengikuti gaya-gayanya, misalnya ini Pak lah, gaya-gayanya yang artis-artis yang model K-pop atau apa itu ngarannya ya, kalau jangan diumpati gayanya, bajunya dan segala macamnya. Kira-kira orang pasti akan dibully gara-gara perkara ini. Kita yang memberitahu malah kita yang disalahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang baik yang biasa mengingatkan, mereka jadi tidak mau untuk mengingatkan. Nah, dengan sebab tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar inilah, maka apa yang terjadi? Allah akan memberikan kebinasaan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkaitan dengan umat yang kejelekan akan segera datang, kata Nabi SAW. Lalu Ibunda Salamah radhiyallahu anha mengatakan, anahliku wa fina salihun. Apakah kami ini akan menjadi celaka wahai Rasulullah? Sedangkan di antara kita ini kan banyak orang-orang soleh. Di antara kita banyak orang-orang baik. Di antara kita banyak orang-orang yang sudah mendekatkan diri mereka kepada Allah. Banyak orang-orang soleh. Apakah tetap kita akan dicelakakan oleh Allah? Maka kata Rasulullah SAW, Naam, idza kathural khabath. Iya, kata Nabi, ketika kejelekan, kemungkaran itu sudah merajalela, sudah merata yang namanya kemungkaran, maka saat itulah, kata Nabi, kemungkaran itu akan dibalas oleh Allah dengan turunnya azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan dicelakakan, diberi hukuman oleh Allah padahal banyak orang soleh di antara kita? Kenapa orang soleh ini disebutkan oleh Ummu Salamah? Tapi tetap azab itu akan turun karena orang-orang soleh ini sudah tidak mau lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini yang diamar ma'ruf nahi mungkar kan aja orang cuma disuruh sholat, orang disuruh puasa, orang disuruh zakat, orang disuruh umroh, orang disuruh haji, orang disuruh apalagi disuruh yang
perkara-perkara yang gampang, perkara-perkara yang standar. Sedangkan perkara-perkara perincian yang itu sangat penting, bahkan terkadang itu menjadi ciri seorang mukmin, maka itu orang malas untuk mengatakannya. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Kejelekan demi kejelekan menyebar, dan orang-orang yang akan mengingatkan jadi takut. Takut karena disambati orang, takut karena ada dihirani orang, takut diboikot oleh orang lain ketika dia memberitahukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Nah ini kadang-kadang yang akan menjadi sebab Allah menurunkan azab. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sudah modelnya kayak ini, orang-orang soleh tadi biar berdoa karena dijawab doanya oleh Allah. Hendak berdoa kayak apa aja doanya karena dikabulkan. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu yab'atsu 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, hendaklah kalian ini beramar ma'ruf dan kalian bernahi mungkar, kata Nabi. Dan hampir saja Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan azab dari sisi Allah. Lalu setelah azab itu turun, kata Nabi SAW, thumma tad'unah, lalu kalian berdoa kepada Allah, wahai Allah, hilangkan azab ini. Wahai Allah, angkatlah kejelekan ini. Wahai Allah, angkatlah kesusahan ini. Apa kata Nabi? Fala yastajibu lakum. Doa-doa orang soleh itu ditolak, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini juga jadi perhatian bagi diri kita, Pak. Yang namanya kita itu harus semuanya itu punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Nabi dikatakan mereka itu umat yang terbaik bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka pinter, bukan karena mereka itu orangnya mungkin yang bungas-bungas misalnya, kada. Tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa sebabnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kan? Mereka ini beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah kita jadi orang yang mulia. Maka semua kita wajib hukumnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan cuma tugasnya polisi, ustadz, bukan, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar itu tugas kita semua. Di mana pian mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar? Paling tidak di keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita, pada orang-orang yang ada di bawah naungan kita. Itu yang pertama kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Ketika semua keluarga ini mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar bagi lingkungan mereka sendiri, maka insya Allah umat ini akan menjadi umat yang terbaik. Dengan terbaiknya umat ini, Allah akan memberikan sebagaimana umat yang telah lalu, Allah muliakan mereka-mereka ini. Nah ini satu hal juga yang dijadikan sebab ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya dari langit. Yang berikutnya adalah orang-orang yang meremehkan hukum dan tidak mau berbuat adil dalam masalah hukum. Ini jadi sebab Allah menurunkan azabnya, menurunkan kehancuran. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya umat-umat terdahulu mereka itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka itu tidak adil di dalam masalah hukum. Hukumnya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukumnya itu dibeda-bedakan. Orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi bahwasanya kami ini kalau yang melakukan perzinahan itu orang-orang yang terkenal atau orang-orang terpandang di antara kami, maka orang ini cuma muhanya dicoret-coret lawan jelaga. Apa, Pak? Jelaga itu bahasa Banjarnya, Pak? Lang diburitnya rinjing, Pak. Nah, apa itu ngarannya? Dihirangi muhanya kayak itu, terus dikelilingkan pasar, dibawa putar-putar di pasar. Tapi kalau orang miskin yang berzina langsung dirajam. Hukumnya beda. Padahal seharusnya sama, tapi dibedakan. Maka ini kata Nabi SAW menjadi sebab mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi pernah terjadi seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini satu kabilah yang terkenal, yang saingan dengan Bani Hashim. Bani Makhzum ini Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Mas'ud bin Urwah bin Mas'ud, dan yang lain-lainnya. Ini orang-orang Bani Makhzum.
Ada orang dari Bani Makhzum ini berzina atau mencuri. Orang dari Bani Makhzum bukan berzina, mencuri dia ini. Setelah dia mencuri, tapi dia ini orang terpandang di kalangan Bani Makhzum. Lalu mereka ini menjaga jangan sampai orang mulia ini dipotong tangannya. Kalau dipotong tangannya, maka keluarganya akan malu bahwasanya di antara keluarga dia ini ada seorang pencuri, sedangkan dia orang terpandang, ya kan? Orang terpandang tapi menyuntan, kan memberi supan kalau Pak. Anak orang berduit misalnya tapi menyuntan, kan memberi supan. Terus dia ini melobi kepada Abu Bakar supaya hukumannya dirubah. Abu Bakar mengatakan saya tidak berani. Dia datang lagi kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab mengatakan saya tidak berani. Lalu disarankan kau coba kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya tidak berani. Coba kamu datang kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu hubbu Rasulillah ibnu hubbi Rasulillah. Bapak dan Usamahnya ini sama-sama dua orang yang dicintai oleh Nabi. Coba kamu datang kepada Usamah agar Usamah yang bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang dari Bani Makhzum ini kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Diutarakannya maksudnya supaya hukumannya dirubah, ya kan? Supaya undang-undangnya diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ya semunyaan, Pak. Semunyaan itu ada di tangan Nabi, ya MK-nya di tangan Nabi, ya kalau DPR-nya di tangan Nabi, presidennya ya Nabi. Pokoknya mutlak kekuasaan itu di tangan Nabi. Lalu habis waktu Pak? Belum. Lalu kemudian Usamah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tentang Bani Makhzum itu begini dan begini. Maka kata Nabi SAW, langsung Nabi naik mimbar. Setelah naik mimbar, Nabi mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau itu akan memberikan syafaat bagi orang yang terkena atau menjadi penolongnya orang-orang yang sudah terkena had, sudah diputuskan hukum untuknya daripada hukum-hukum Allah? Innama ahlakal ladzina qablakum innahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Orang-orang yang telah lalu dibinasakan oleh Allah dengan sebab apa? Kalau orang kaya mereka, orang mulia mereka mencuri, maka tidak dihukum tangannya untuk dipotong. Tapi ketika orang yang miskin mencuri, maka tangannya pun dipotong, kata Nabi SAW. Lalu Nabi bersumpah, wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau sampai Fatimah ini anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mencuri, aku yang akan memotong tangannya, kata Nabi. Maka Nabi itu memberikan perumpamaan seorang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ya kan? Sebagai contoh yang ditunjukkan tentang kemuliaan daripada Sayyidah Fatimah ini tadi. Dia anaknya Nabi. Dia istrinya Khalifah Rashidah, istrinya Khulafaur Rasyidin. Dia ini juga dikatakan sebagai penghulunya para wanita yang ada di surga, ya kan? Jadi pemimpin nanti wanita-wanita yang ada di surga. Ada keutamaan yang istimewa. Kalau dibandingkan dengan siapapun yang ada, tidak akan mungkin bisa melampaui kemuliaan yang ada pada diri Fatimah. Tapi Fatimah yang begitu mulia, kalau mencuri terkena had, dia harus dihukum sesuai dengan hukum Allah. Lalu bagaimana dengan kalian ini, kata Nabi? Maka Nabi mengatakan untuk wanita dari Bani Makhzum, potong tangannya, kata Nabi SAW. Nah ini yang menjadi sebab, kata Rasulullah SAW, menjadikan satu kaum itu akan dibinasakan dengan sebab mereka tidak adil di dalam masalah hukum. Nah, kita lihat di negara kita sekarang, Pak. Ternyata kalau kita lihat sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kerusakan, sebab-sebab kemunduran di wadah kita ini semuanyaan terkumpul. Nang ulun padahakan tadi berataan ada semuanyaan itu, Pak. Ya kalau hari ini kalau orang dekat dengan penguasa, maka hukumnya enteng, ya kan? Sprindik bisa dilipat, Pak. Karena jadi dikeluarkan lagi, ya kan? Karena dekat. Tapi kalau jauh, wah itu kena sikat. Nah ini berbahaya yang seperti ini. Kita bukan takut apa-apa, kita takut semua yang akan kena. Bukan satu dua orang, tidak. Semua yang akan kena dengan sebab adanya yang seperti ini. Kan hari ini kan masih ada orang-orang yang ya sok jago, sok apa kayak itu, nah karena punya di belakangnya siapa. Nah ini ada yang dekat dengan urusan-urusan penguasa, maka mereka melakukan yang seperti itu. Dan ini sudah jadi rahasia umum. Artinya semua orang sudah tahu yang seperti ini.
Tapi sadarkah kita bahwasanya itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keterpurukan kepada negeri kita yang tercinta ini. Nah, kita cinta dengan negeri ini, Pak. Orang Islam itu cinta dengan negerinya. Orang Islam, sampai hadisnya pun dikarang meskipun bukan hadis bujuran ya, kalau hubbul watani minal iman, ya kan, dibuatkan karena apa? Sebetulnya itu kalau saya melihat karena mereka begitu cinta dengan yang namanya negeri mereka, sampai bikin-bikin yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan begitu cintanya mereka dan mereka ingin kebaikan, maka orang Islam pian akan bisa melihat yang kebanyakan yang mengingatkan segala sesuatu yang seperti itu kebanyakan adalah kaum muslimin, karena kaum muslimin ini senantiasa menginginkan kebaikan bagi siapa? Bagi penguasa mereka, bagi pimpinan mereka, bagi negeri mereka, bagi masyarakat mereka. Itu orang Islam selalu menginginkan kebaikan. Maka kalau ada orang-orang Islam yang ngomong mengingatkan seperti ini, ya jangan disalahkan, jangan terus dibully, jangan terus dikatakan yang macam-macam. Padahal itu perkataan-perkataan yang menunjukkan mereka begitu cinta kepada kebaikan daripada negeri tempat mereka tinggal ini. Ini kira-kira beberapa perkara. Sebetulnya ada beberapa perkara lagi, termasuk juga orang-orang yang ekstrim atau taat yang bukan taat, tapi orang yang berlebihan di dalam menjalankan agama, juga termasuk dalam muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah, termasuk juga yang meninggalkan jihad, tidak peduli dengan saudara-saudara mereka seperti kita yang hari ini punya saudara di Palestina sana, sampai kita tidak peduli dengan urusan mereka. Itu jadi sebab juga kita mendapatkan kejelekan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.